Setelah heboh pernyataan dari Bahar Smith mengenai Prabowo yang dinyatakan sebagai presiden pengkhianat, orang-orang pengkhianat, saya memang menyadari teman-teman, di Indonesia itu tidak ada yang sempurna pemerintahannya. Apalagi orang-orang yang sekarang menjabat. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka bukan alim ulama. Mereka bukan ahli hadis. Mereka bukan ahli Quran. Mereka bukan ahli agama yang bisa kita percayai sebagai orang yang bisa membawa kita pada cahaya terang benderang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW membawa kita dari minadz-dzulumati ilan nur. No, teman-teman. Mereka hanya orang biasa yang terpilih melalui demokrasi politik. Kalau kita berbicara tentang kehebatan mereka, ya mereka memang hebat di bidangnya masing-masing sebagai seorang rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang berusaha untuk mengabdi tentunya. Tetapi, sekali lagi, bagi para Habib Ba'alawi, mereka ini selalu memiliki celah untuk dicela, teman-teman. Dicela, dicaci maki. Saya jadi heran kepada mereka ini. Mereka enak-enak hidup di Indonesia, dimuliakan, digului, punya banyak muhibbin. Coba kalau di Afrika, oh jadi Bilal bin Rabah, ketawa ngakak mereka. Betapa sontoloyonya. Bilal bin Rabah dijadikan bahan lawakan sama mereka. Mentang-mentang dalam riwayat Bilal bin Rabah itu adalah seorang sahabat yang berkulit hitam, jadi bahan tertawaan oleh Habib Ba'alawi. Na'udzubillah. Padahal kata Pak Mahfud MD, para Habib Ba'alawi ini dulunya jualan minyak nyong-nyong. Katanya jualan minyak nyong-nyong, teman-teman. Tiba-tiba dalam beberapa dekade ya, mereka menjadi tuan. Haul Gresik, Haul Solo. Waduh, kematian mereka dihauli. Setiap tahun, ulang tahun kematian menjadi peringatan suatu daerah. Hebat. Dan sekarang, saya kemarin nonton salah satu video dari channel Nasirus Sunnah yang dimana ada pernyataan Habib Rizik Syihab menyebut bahwa Jakarta itu bau babi. Lu enak rumah deket, gua di gunung. Bukan, saya udah nggak tinggal di Jakarta lagi. Lu kenapa, Beb? Bau babi. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Di Jakarta bau babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Begitu katanya. Ya Allah. Kalau menyebut Jakarta itu bau babi, artinya semua orang sudah melihara babi, teman-teman. Melihara sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Padahal ketika saya ke mall, jelas ada tuh supermarket jualan daging non halal, tapi saya tidak mendengar bau babinya. Ini kalau kita berbicara tentang fakta. Tapi pernyataan itu hanya kiasan ya teman-teman, bahwa bau-bau babi itu adalah sesuatu yang haram. Jakarta itu lagi berbau haram, teman-teman. Kalau menurut sudut pandang mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena pilihan mereka tidak jadi presiden, atau paslon yang mereka dukung tidak jadi presiden. Pertama, tahun 2000 berapa itu? 2019. Tahun 2019 Habib Rizik Syihab beserta seluruh jemaahnya mensupport, mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi seorang presiden. Tapi hasilnya apa? Gagal. Gagal total, teman-teman. Mengusung Prabowo untuk menjadi presiden gagal. Tahun 2024 mengusung Anies Baswedan. Apa yang terjadi? Gagal lagi, teman-teman. 2 kali gagal. Mau kemana sebenarnya? Dan ketika mereka gagal di dalam melakukan hal seperti itu, apa kata Bahar Smith? Oh, keluar Bahar Smith. Prabowo pengkhianat. Dulu kita dukung, setelah kita dukung dia begini. Politik, Bapak. Politik, kalau bagi saya pribadi, jangan diambil hati. Saya dulu 2019 ketika masih muhibbin Habib Rizik Syihab, saya mengambil hati politik. Akhirnya apa? Debat sana-sini sama orang-orang di kampung. Sama orang-orang yang tidak dikenal, debat. Sampai mau bunuh-bunuhan malah. Gara-gara politik. Dan setelah kalah menang, apa yang terjadi? Mereka tidak peduli dengan kita. Arti yang tidak peduli apa? Mereka tidak tahu siapa kita. Siapa ini Heri Pras ini? Mereka tidak tahu Heri Pras. Kalau Heri Pras membela dulunya. Sama, saya membela Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab mungkin sekarang tahu saya. Tapi dulu tidak akan tahu siapa saya. Jadi begitu, teman-teman. Kita tidak boleh mengambil hati politik, ya. Karena setiap politik itu pasti ada titik menyakitkannya. Ketika paslon kita tidak menang, ya kita akan kecewa. Kita akan sedih, akan begini, memfitnah. Ada yang sampai memfitnah, teman-teman. Oh, pantas kalah. Wong sebelah sana curang-cureng, begini-begini. Begitu nantinya sampai-sampai keluar apa? Bau babi, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Mau sampai kapan, Pak Habib? Mau sampai kapan? Saya di sini bukan ingin berbicara tentang apa yang kalian lakukan, apa yang ingin kalian perbuat, tapi apa yang telah kalian lakukan itu. Kok bisa-bisanya menyebut Jakarta bau babi? Kok bisa-bisanya?
Ada apa? Mau sampai kapan? Bahkan Pak Habib Rizik Syihab ini tidak segan-segan menyatakan ingin pindah di gunung katanya, mau tinggal di gunung. Orang banyak nanya, kenapa sih Habib Rizik pindah ke gunung? Di Jakarta bawa babi. Gua pindah. Jadi Habib kapan ke Jakarta lagi ntar kalau babinya udah nggak ada? Karena Jakarta sudah mulai bau babi katanya. Sok atuh. Mulai pindahan ke gunung, tinggal di gunung Salak atau gunung apa gitu, biar fresh, enak. Kalau tinggal di gunungnya seperti Dieng itu enak dinginnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang gunung, mungkin gunung yang dimaksud oleh Habib Rizik Syihab adalah gunung hutan, teman-teman. Gunung belantara begitu ya, yang ada hutannya. Dia buruan pindah. Nanti setelah setelah bau babi di Jakarta hilang, balik lagi, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Sekalian sama Bahar Smith itu ajak, sama murid-muridnya diajak, tinggal ya bikin kerajaan di gunung. Ya Allah. Saya paham sebenarnya maksud perkataan itu mau kemana, ditujukan kepada siapa, maksudnya untuk apa. Saya tahu. Sampai-sampai menyebut pisang goreng dan lain sebagainya. Itu kan diarahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya sebagai orang politik yang dia memiliki strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya terserah. Kekuasaan di dunia ini tidak akan selamanya bertahan. Tidak akan selamanya bertahan. Dengan berjalannya waktu akan berakhir juga, teman-teman. Entah kalau tidak berakhir dengan masa periode, berakhir dengan usia. Semua orang akan mati dan akan mempertanggungjawabkan. Kita itu sebagai ulama, misalkan seperti Habib Rizik Syihab, sebagai seorang ulama, harusnya tahu bahwa seorang politisi, pemimpin negeri, dia tidak harus seorang ulama. Tidak harus paham agama. Ketika memberikan suatu kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, ya Anda sebagai imam, ya katanya imam besar ya, imam yang besar-besaran, harusnya datang ke gedung kepresidenan untuk memberikan nasihat. Bukan caci maki, bikin majelis caci maki di situ. No, kan selama saya mendengar yang ada hanya caci maki. Kalau ingin menasehati, ketika ada kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang tidak baik, kebijakan yang dianggap menentang syariat Islam, bukan dicaci maki jarak jauh Pak Habib, datangi. Karena mereka para pemimpin negeri ini butuh nasihat para ulama. Kalau dicaci maki sama ulamanya, ya mereka akan benci pada ulama macam kalian. Beda halnya dengan ulama yang berfatwa seenak jidat, asy'ara surah pemusik. Nah, kalau itu baru kita kritik jarak jauh. Karena apa? Merasa benar dia yang yang berfatwa asy'ara surah pemusik itu. Ketika seorang pemimpin, mereka yang kurang paham tentang ilmu syariat, memberikan kebijakan yang tidak sesuai syariat, kita datangi, kita surati, kita nasihati, mereka akan sami'na wa ta'ana kepada para ulama. Tetapi kalau orang yang sudah mengaku sebagai ulama, berfatwa ini dan itu, rokok halal, mereka akan merasa benar. Karena apa? Memiliki ilmunya. Padahal keseluruhan ulama sudah menyatakan rokok haram. Sebagian kecil saja yang menyatakan makruh. Jadi begitu, ada perbedaan. Yang mengkritik fatwa ulama yang sesat menyesatkan, yang memberikan syubhat di tengah masyarakat, itu berbeda halnya dengan mengkritik pemerintah. Pemerintah akan sami'na wa ta'ana apabila kita nasihati dengan cara yang benar dan baik. Mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah ada di dalam hadis Bukhari Muslim memerintahkan para muslimin untuk menasihati pemerintah dengan cara caci maki? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Jadi mari Pak Habib Rizik Syihab, Pak Bahar Smith, ini guru dan murid nih sama-sama adu keras ini mereka ya. Kalau kita melihat dari sepak terjangnya, ini kedua orang ini nggak tahu mau kemana. Saya dulu pengagum mereka, teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, ya, nggak mau lagi sudah. Jadi mungkin itu saya ingin saya bahas di video ini. Kalau merasa Jakarta bau babi ya, silahkan tinggal di gunung atau tinggal di Tarim ya. Jangankan babi, anjing saja kalau di Tarim dilihat, oh jadi wali juga. Ikut jadi wali, anjingnya jadi wali, keluar nur. Itu anjing itu. Apalagi babi, hebat kan? Wali pokoknya. Udah capek saya.